wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka. Doa terus kalau nggak hasil kecuali nanti sampai di rukun yamani ke sebelah sini ya. Rukun yamani, rukun yamani di sebelah sini sampai ke Hajar Aswad. Rukun yamani istilah tapi tidak dikecup, yang tidak dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Setelah Hajar Aswad istilah kembali Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ini bacaan lagi sampai 7. Rumusnya begini ya, doa itu yang pertama satu diri kita dulu, memohon doa, mohon istighfar untuk diri kita pribadi. Kedua doa yang kedua untuk kedua orang tua. Yang ketiga untuk keluarga, suami, istri, anak. Kemudian yang keempat untuk kaum muslimin dan muslimat. Maka di dalam tawaf itu ada Rabbi firli, Bismillah Rabbana hamdun da'zwatina, Rabbi hamdun solihin. Jadi yang pertama Rabbi firli, diri kita, kedua orang tua, kemudian untuk keluarga, untuk kaum muslimin dan muslimat doanya. Nah, umpamanya setiap tawaf itu tidak ada umpamanya tawaf putaran pertama khusus doanya ini, kedua khusus ini, tidak ada. Itu dirangkum oleh para ahli ulama supaya umpamanya kalau kita baca doa ini putaran pertama, pasti nanti kedua yang ini, supaya tidak hilang putaran. Tapi khususnya tidak ada, khusus harus baca doa ini. Doa, seluruh doa dikumpulkan, diasupkan ke karung gitu, doa teh dipres karung teh, dan keluar intisari teh, intisari teh doa sapu jagat teh, sebut sapu jagat teh. Karena di bersih teh keluar teh intinya itu, apapun yang kita minta, apapun yang kita mau, tentu hanya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia kan banyak ya. Atina di dunia hasanah tuh umpamanya suami yang soleh, istri soleha, anak soleha, sehat, berkah pekerjaan dan berkah dalam segala urusan, dipermudah, diperlancar. Itu atina di dunia hasanah. Yang intinya lagi wafil akhir hasanah, dan di akhirat juga kita hasanah. Umpamanya enggak di dunia kita riweuh ripuh, di akhirat dapat siksa. Nauzubillah kan ya. Nah itu atina di dunia hasanah tuh. Terus ujungnya wa adkhilna, dan masukkanlah kita semua al-jannata surga ma'al abrar beserta orang-orang yang soleh. Nah, itu wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu doa intisarinya. Makanya kalau lupa umpamanya doa tawaf
nggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Rabb. Itu doa intisarinya. Nah setelah itu Bapak Ibrahim sholat 2 rakaat, kemudian sebelum ke mas'ah karena capek tadi minum dulu air jam-jam sebelum ke tempat sa'i sofa marwah, minum air jam-jam. Nah doa ketika minum air jam-jam berarti mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ulangi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Ya, air jam-jam diminum. Katanya kalau minum air jam-jam masyaribu. Jadi apa yang diminum itu tergantung niat kita. Dan kelihatan yang ke bawah. Nah, sambil naik doa yang singkatnya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Dari bait sofa menghadap ke Ka'bah, di sana takbir tahmid. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ala alhamdulillah. Hadis ayat lampu hijau. Fir warham wa'fu wa takarrum wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azzul akram. Ulangi sampai habis hilang hijau. Setelah sampai di Bukit Marwah, wal marwata min sya'airillah. Jadi ke Ka'bah lagi menghadap. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah itu kemudian balik lagi ke Bukit Sofa Marwah, Sofa Marwah. Yang berakhir di mana? Di Bukit mana? Di Marwah, di Sofa. Tadi dari Bukit Sofa ke Marwah, ke Sofa satu atau gimana? Dari Bukit Sofa ke Marwah? Sofa Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di Marwah terakhir. Nah kalau berakhir di Bukit Sofa itu salah. Bisa lebih dari 7 atau kurang dari 7. Maka kalau berakhir udah 7 di Sofa, kembali lagi ke Marwah. Nah begitu pun kalau tawaf kita lupa. Iritet. Nah tadi tertidur, opat itu apa yang tawaf? Nah diambil dulu yang terkecil. Katanya kalau umpamanya betul itu afdol, ya kena. Kalaupun umpamanya lebih itu pengusir setan. Jadi dengan lebihnya itu. Nah itu kalau tawaf juga ambil yang terkecil. Adapun umpamanya tekniknya nanti ibu bawa karet gelang kalau dulu punya yang disimpan 7 umpamanya di sebelah kiri. Putaran pertama di Hajar Aswad pindah ke kanan.
kedua pindah ke kanan. Dari dia 4 jadi 3, tadi itu di mana bilangnya kanan ke kiri atau kanan ke kiri lagi. Bingung di sini begitu. Udah sakuan dari dia takut lupa. Tapi kalau bingung ambil yang terkecil itu. Oh baru 3 berarti. Nanti ini buangnya jangan lupa. Jadi itu yang terkecil diambilnya. Nah setelah umroh tadi yang lihat, jadi umroh itu rukunnya ada berapa rukunnya? Ada berapa? 5 saja atau 4 umroh itu. Jadi kalau salah satu rukun tinggalkan berarti tidak sah umrohnya. Yang pertama kita mikot dengan berihram dari rumah umrohkan. Yang kedua melaksanakan tawaf. Yang ketiga sa'i. Dan tadi setelah di Bukit Marwah selesai 7 tinggal apa? Tahallul. Nah, tahallul gunting rambut dengan simbolisnya. Doa ketika tahallul. Alhamdulillah Ustaz Haji Jalil sudah datang untuk materi doa tahallul ada. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah tiap helai rambut ini menjadi cahaya yaumil qiyamah. Amin. Nah, jadi rambut yang dipakai tahallul nanti itu dari cahaya penerang bagi kita semua. Apalagi kalau umpamanya sekarang kan beda, yang udah meninggalkan dunia hitamnya, yang putih katanya ubahnya jadi cahaya, gitu. Ubahnya jadi cahaya. Nah itu alhamdulillah beres umrohnya. Tinggal umpamanya setelah umroh, ya Pak Haji, Bu Haji udah di Bukit Marwah tadi tahallul, dan jangan di Bukit Marwahnya ke belakang ada tak mengganggu. Nah itu bisa ganti pakaian ihram itu. Tapi jangan bakal ganti di Bukit Marwah. Nanti Pak Haji udah aja pulang ke hotel, diganti di hotel. Nanti apa kalau ini rambutnya yang mau digundul. Kalau untuk umroh pokoknya nggak usah digundul dulu. Nanti setelah tahlus sani haji baru digundul. Karena di haji itu tahallulnya ada 2 ya. Tahallulnya kalau di umroh 1 setelah selesai melaksanakan umroh di Marwah baru tahallul. Nah kalau di haji ada tahallul awal setelah lempar jumrah Aqabah, kemudian tahallul saninya setelah melaksanakan tawaf ifadah sa'i tahallul. Jadi ada 2. Dan di haji itu ada tahallul awal, tahallul sani, kemudian ada nafar awal, nafar sani, pulangnya nafar sono. Nafar sono itu pulangnya nafar sono. Nah itu tunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Insya Allah kalau gelombang kedua dari selesai umroh itu sampai keberangkatan kita melaksanakan haji kurang lebih 5 atau 4 hari, masih 6 hari. 8 Dzulhijjah kita di hotel, mandi besar lagi, ibu-ibu seperti mandi janabah atau mandi junub, mandi besar setelah haidh atau ini mandi junub. Nah setelah bersih, bapak-bapak bersih semua, pakai lagi kain ihram, dipakai lagi 2 hari kain ihram, kita kumpul di lobi. Nah untuk haji mikotnya di tanah suci, di tempat kita keluar rumah masing-masing atau hotel masing-masing. Beda lagi dengan tadi umroh ada ininya apa mikotnya. Haji juga kalau gelombang kedua ada mikotnya. Apakah kita di Yalamlam atau di Warna Najil di atas pesawat? Bukan di atas pesawatnya mikotnya dulu. Nanti jatuh di atas pesawatnya. Di dalamnya, di dalam pesawat mikotnya. Kalau gelombang kedua itu lebih kalau mau umroh kan gitu ya. Lagi nanti dengan kalau digandengkan antara haji dan umroh, haji kiron itu berteman disatukan. Haji kiron tetap baik kalau hajat wa umroh disatukan. Beda dengan ifrad. Kalau haji tamattu dipisah-pisah, umroh terlebih dahulu baru haji gitu. Jadi ya pakai ihram, mandi ihram ya. Ya kayak bahwa itu umpamanya anggosela tidak umroh untuk mandi ihram ya itu. Nah, ini langsung kita berangkat tanggal 8 Dzulhijjah. Nah tanggal 8 Dzulhijjah itu ada khilafiyah atau bukan khilafiyah, ada 2 keyakinan bu ya. Tanggal 8 Dzulhijjah itu dari hotel ada yang berangkat langsung ke Arafah untuk nanti wukuf tanggal 9. Ada juga yang tanggal 8 itu berangkat ke Mina yang namanya tarwiyah atau disebut tanazul. Ambil pada tanazul gitu. Tanazul ke Mina di resikonya
Kalau kita tanggal 8 Dzulhijjah mabit di Mina, malam 9-nya, umpamanya siangnya kita pas waktu duhur tidak sampai di perbatasan Arafah, itu tidak sah hajinya, tidak bisa diganti dengan dam, tidak sah hajinya, karena sah salah satu rukun haji itu di Arafah juga. Jadi banyak tidak ngambil resiko di tanggal 8 Dzulhijjah itu langsung ke Arafah. Nah, kalau umpamanya kita siap dengan konsekuensi apalagi kembali tanggal Januari itu harus ada hitam di atas putih, dia tanggung jawab. Nah itu, nah ada yang ke Mina, ada yang ke Arafah. Nah berangkat ke Arafah tanggal 8 Dzulhijjah, nunggu tanggal 9 Dzulhijjah untuk wukuf di Arafah, semuanya itu bareng-bareng. Kalau sekarang kan ada Jabal Rahmah ya di sana itu di Arafah itu. Nah di Arafah pas tanggal 9 Dzulhijjah, teng tergelincir matahari waktu zuhur, ya, sholat zuhur dan asar di jamak qashar takdim di sana mendengarkan khutbah Arafah. Nah setelah khutbah Arafah selesai, kita di sana berzikir, beristighfar di sana itu, karena Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bagi hamba-hambanya yang datang ke rumahku, aku akan hidangkan 3 hidangan. Ini Allah akan hidangkan 3 hidangan. Jadi yang pertama, setiap dosa-dosanya pasti aku ampuni, itu Allah. Kemudian setiap yang kedua, doa-doanya pasti aku kabulkan. Setiap yang ketiga, amal ibadahnya pasti aku akan lipat gandakan. Itu jadi hidangan dari Allah. Makanya di sana itu kalau kita ingin mendapatkan hidangan itu harus apa? Yang pertama, setiap dosa-dosa kita ampuni harus apa? Banyak beristighfar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, gimana caranya istighfar? Banyak istighfar itu kan ada kalau istighfar. Kalau Nabi kan Nabi Adam kan istighfar, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Ada ini istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih. Semua manusia itu khata'un, wa il khata' at-tawwab. Semua Bani Adam itu khata'un, dosa, dan wa il khata' at-tawwab, kita bertaubat. Nah di Arafah, setelah di Arafah, wukuf di Arafah selesai, nanti malam setelah maghrib itu kadang maghrib di jamak qashar di sana dengan isya, kita dibawa berangkat oleh bis menuju ke Muzdalifah yang disebutkan Al-Munajjid Muzdalifah. Muzdalifah tempat hamparan dari Arafah ke Muzdalifah dibawa. Nah, di Muzdalifah tidak seperti di Arafah ada tenda. Ini beratapkan langit langsung, beralaskan ini. Kalau dulu itu pasir, sekarang pakai karpet. Apa gelap ya, Pak Haji? Kalau mencari batu teh, kukursukan karena deket ayat tetap itu. Dipecah gelap, batu teh. Kalau mau terasa, asupkan itu karena titik-titik kundangnya. Itu mah terjorok pengennya kali kundang aja. Batu dikumpulkan siap-siap 70 batu. 70 batu teh bila mana kita akan melaksanakan nafar sani. Kalau nafar awal cukup berapa batunya? 49. Jadi kalau nafar awal mah yang disebutkan nafar awal nafar sani itu setelah tanggal 10 Dzulhijjah melempar jumroh Aqobah. Tanggal 10 ya, kali tasrik melempar jumroh Aqobah, kemudian tahallul. Nah, besoknya tanggal 11 Ula 7, Wusto 7, Aqobah 7 melempar 7 batu. Besoknya tuh jadi 21 ya. Tanggal 11 itu 21, kemudian tanggal 12 sama 21 dengan 21 42, tambah kali 7 49. Kalau tanggal 12 Dzulhijjah kita pulang ke Makkah yang disebutkan nafar awal. Nafar sani tambah lagi besok tanggal 13 21 lagi. Jadi 49 tambah 21 70 batu kalau nafar sani. Dari tasrik ini ya. Nah, umpamanya nanti pulang ke Makkah, apakah itu nafar awal tersebut? Jadi waman ta'ajjala bi yaumin fala isma alaih wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Barang siapa yang menyegerakan setelah 2 hari itu tidak ada dosa.
dan yang melahirkan juga tidak ada dosa. Itulah para alasannya. Pulang ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Langsung itu kadang-kadang ada bekal baju ya, kan itu udah bisa tahallul setelah lewat jumroh awal tuh bisa tahallul tawaf ifadah. Tapi resikonya kalau kita masih maghrib posisi berada di Mekah ya, enggak ke Mina, itu kena dam. Karena kita saat itu waktu mabit di Mina 3 hari. Jadi malah tawaf ifadah enggak terasa macet. Masih di posisi Mekah setelah tawaf tuh, bukan ini memasuki perbatasan Mina. Nah itu kena dam, harus bayar dam. Jadi kadang-kadang kalau kita ini ngambil resiko, nanti aja bareng, nanti bareng setelah di hotel baru kita melaksanakan bareng-bareng tawaf ifadah, sudah pakai baju biasa, tidak pakai baju ihram. Nah tawaf ifadah itu rukun, jadi harus itu tidak bisa diganti dengan jam. Tawaf ifadah harus dilaksanakan. Tawaf ifadah sama dengan tawaf umrah tadi, tawaf kemudian sa'i dan tahallul. Nah itu tahallul sani untuk haji. Nah jadi kalau haji rukunnya ada berapa yang harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan? Ada 5. Yang pertama niat berihram untuk labbaik Allahumma hajjan, kemudian yang kedua melaksanakan wukuf di padang Arafah, yang ketiga melaksanakan tawaf ifadah sa'i, kemudian yang kelima tahallul. Nah itu adapun melempar jumroh itu sunnah dan wajib mabit. Kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa, tapi diganti dengan dam, bayar dam itunya. Nah itu untuk haji. Untuk haji jadi pakai kain ihramnya mulai dari tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 sampai tanggal 10 bapak-bapak untuk pakai kain ihramnya untuk berhaji itu. Jadi 3 hari setengah gitu ya. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, karena setelah kita jumpa apa itu bisa diganti kain ihram. Jadi tanggal 11 besoknya pakai biasa. Nah mungkin nanti kalau untuk keseragaman bikin kaos juga nggak apa-apa, pakai kaos tuh supaya nanti omongan dari Gus Dai tanggal 11, 12, 13 tuh pakai kaos untuk melempar jumrohnya ada seragam, itu bisa gitu. Nah untuk tawaf juga, karena tawaf seperti sholat ya, jadi harus suci, beda dengan sa'i itu tawaf tilkonya. Kalau tawaf lagi baca subhanallah walhamdulillah gak terasa gitu ya. Nah itu harus gimana kalau batas gak terasa? Adas ya, harus wudu. Tapi kalau umpamanya adat berjubel di dalam, kalau wudu itu sampai keluar itu bisa makan 3 jam atau 2 jam. Nah kita yang di depannya aja, bapak ibu yang di depan kita. Ini kan pakai kain ihram bukan nanti. Sambil ini tayamum. Bisa diam dulu sebentar, jangan terlalu desah-desah ke depan tuh. Ikut tayamum bukan. Supaya ada tayamum. Tapi tayamumnya aja ke punggung, jangan tayamum. Jangan batal, bisa lepas gitu ya. Ya itu diantaranya kan yang batal kita bayar dam lagi pakai ihram tuh, wala rofasa, wala tusukor ya, wala jidara, tidak boleh pornografi, porno asli gitu, tidak berbantah-bantahan. Terus diantaranya tidak boleh gunting kuku, baik sengaja ini atau rambut ya, rambut ini tidak boleh, dan tidak boleh nikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh menjadi saksi lagi pakai ihram itu, samping panggilan tuntutan itu. Nah itu pada itu untuk sah. Ya baiklah, kita bayangkan kembali ibu bapak semuanya, untuk melaksanakan haji kita niat untuk berhaji di hotel masing-masing atau di lobi. Ya, sekarang rupanya di Makkah untuk melaksanakan haji. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekarang berangkat kembali lagi ke umroh untuk naik kendaraan, karena yang namanya Armuna atau kita juga di hotel berangkat nanti ada yang namanya bis sholawat. Bis sholawatnya bukan sholawat apa? Kalau di sini kan sholawatnya sholatullah salamullah, bukannya, tapi sholawatnya untuk bis tiap-tiap waktu sholat. Jadi untuk bis sholat, jadi 5 waktu sholat itu ada, bahkan setiap sekian menit itu ada. Itu kalau kita buat dari hotel ke depan nanti ada apa namanya itu halte bis masing-masing. Nah, nanti juga kalau kita umpamanya di gelombang ke-1 atau kedua, umpamanya untuk taukid tadi udah umpamanya kalau gelombang kedua pasti nanti ada di pesawat niat umrohnya. Kalau gelombang pertama niat umrohnya di Bir Ali atau di Hulaifah. Nah, ini untuk taukid kita kembali lagi ke umroh di hotel untuk taukid, karena tadi juga sudah niat di pesawat untuk menguatkan kembali. Nanti dipukul bareng-bareng sebelum berangkat ke Masjidil Haram. Nah, doa ketika naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarina wa anna buddha. Allahumma inna na'udzubika min wasa'is safari wa kabatil manzori wa su'il munqalabi bil ahli wal mali wal walad. Itu doa ketika di kendaraan. Nah, itu masuk lagi Masjidil Haram supaya nanti ke ini lagi ya, para bacaan-bacaan sambil menunggu. Allahumma ftahli abwaba rahmatika wa maghfiratika. Ya, kalau masuk di pintu Babus Salam, Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Doa masuk masjid. Terus setelah masuk masjid lihat Ka'bah. Doa ketika lihat Ka'bah. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azamahu wa karramahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Sekarang doa
Mulai tawaf. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa tibaan li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Bismillahi Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Bismillah Allahu Akbar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarrab wa tazawwaj amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azul akram. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Allahumma ij'al
kulli sya'ratin nuron yaumal qiyamah. Nah itu tadi udah mulai dari niat untuk berumroh, kemudian masuk masjid, kemudian melihat Ka'bah, terus ihtilam, kemudian tawaf 7 putaran. Silahkan doanya ya Bu ya. Kalau ada yang nitip juga doa nanti dari para tetangga atau ini kan ada tolak saudara-saudara wajib, tapi pengajian doanya sama kampung rumah kadang-kadang kan kita cara HP diserat, serat atau kena kertas. Yang kertasnya ayah umpamanya dikepalkan, katanya dikeresekan mah. Seueur kita dikeresekan mah kertasnya kampung rumah. Keresekan biasa yang dicanak katanya sering keresek mah. Nah katanya ayah antara Hajar Aswad sareng pintu Ka'bah teh namanya Multajam. Jadi itu teh makom ijabah, tempat ijabah kan ijabah teh aya makom ijabah, aya sa'ah ijabah ya, aya waktu ijabah. Tadinya eta aya dicanak dina kantong. Berarti naon teh dina kantong eta nyana eta keresek. Ieu can mungkin doa, can itu di eta diwari-wari. Nah bari dibacakeun jadi ku hati mikir atuh kumaha sekarang? Kieu we cerita dina mah. Aduh ya Allah. Ya, doa teh anu nitip doa ka abdi dari saudara tetangga teh mudah-mudahan hajatna kahoyongna dijabah Allah Subhanahu wa taala. Eta bari ieu cek pang teh resepna mun aya dibacakeun si kula si Allah sabaraha jam dinya dikeun ka kantong resepna geus eta kitu ya Allah anu ngawiat doa anu hoyong sanesna kaseur abdi mah hoyong anak kitu engal-engal ieu engal laku cenah ieu anak teh atau sekian tahun acan ieu aya dia atos nikah. Aduh Pak Haji abdi hoyong cabut anak teh engal gaduh turunan cenah ieu teh cerah di nabina pasanganna terus aya dia aduh cenah teh usaha teh kieu we anu kitu kieu hoyong teh aya anu kitu teh nu seueur anu hoyong terus cenah aya pas waktu situ mah hoyong ka perguruan tinggi perguruan tinggi terus aya di sana mah hoyong putra putri teh saroleh yang bisa oleh ya kami kan kadang-kadang doa eta terus Bu eta ayahnya anu suami istri dietakan kan di Multajam anu ieu kan tadi teh ya namanya Hajar Aswad, ada Musa, Irak dan Rukun Yaman. Hajar Aswad pintu Ka'bah Multajam. Seueur kajaban-kajaban di Multajam. Saya kakumpul abdi dilatih teh nu hoyong nyung Hajar Aswad ka kubur mah kan seueur pisannya. Nu hoyong nyung Hajar Aswad teh ka ku Pak Ahmad Juwaini. Dan memang pami hoyong nyung Hajar Aswad ternyata ulah di ieu amun teh macam kan tawaf teh dina posisi Ka'bah sebelah kiri, posisi Ka'bah teh tah. Ieu sebenarnya Hajar Aswad di dieu. Da ulah di dieu mapay teh kan sok aya rapat di dieu. Ngaliwat heula ka dieu sih. Saya kalau ke kepala dia, dan terus ada kalau dia, kan dia maju kalau itu jantan kawasan melewat arah tawaf, agak ya askar di dia, askar kan ya nanti dina kirani dan kereta keramik, jadi kan jantan yang putih nanti geser tadi, ini mah sudah mau dibilangnya, mungkin karena pintu Ka'bah nampok sesah di situ, sesah. Nanti kantos tujuannya anak jamaah, jangan apa ini, dan nauna, caranya iya, ayeuna berikan usak-usak, cara gitu katanya, berikan kasoban, atau iya, yang muslimnya, ya kamu kemania, itu pasti apa, takutnya dicanak, katakan paling dia ayah namanya Hijri Ismailnya, Hijri Ismail lengkungan, Hijri Ismail datang pas biasa di nama kami dibuka lengkung gitu, Hijri Ismail setengah lingkaran. Nah, biasa kalinya dalam pas sholat kalinya terutama pas anu nyebatkeun anak-anak gitu naplok diri Ismail sepertinya bikin kabarnya di canak teh Pak nangis ya Allah siada rairaka dan tidak anak-anak ceritanya cara muslim ai pas kos kanji Ismail anya teh sesah dengan dia grupna teh karena ya Allah eta magnet di Ismail kan di Ismail waktu kami sholat di lebat Ismail kita seperti sholat di lebat Ka'bah dari pasien luar, kami anu di lembut Ka'bah kan kami para pejabat atau presiden, tapi ada kerajaan negara biasa kadang-kadang dibuka itu pintu Ka'bah, kami di lembut Ka'bah. Ada kami di Ismail aja dan dibuka
tertentu, waktu tertentu. Dari Ismail teh di luhur Ka'bah, teh aya talang tempat keluar cai kopi hujan, talang emas, talang terbuat dari emas. Makanya Pak Haji kan aya anu duit haji mah, dia pamit terus teh Pak Haji kantos yang ada asal tuh, alhamdulillah cenah mah. Eta teh teu rasa aya nu bangku cenah cangkung gede cenah kaina mah susah kana jalan asfal eta mah cenah budak saha cenah geun ka ieu naon teh biasa yang hajar aswad gitu cenah. Alhamdulillah aya katalang mas oke cenah alhamdulillah katalang mas atuh mati asa kan katingali ka bohong na teh nya katalang mas alhamdulillah biasa bohong kita cerita dia katalang mas atuh kan tanah ini 8 meteran ini Ka'bah mengaku. Nah itu kita bersambung lagi alhamdulillah terus connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari itu kita simak dan dengarkan apa yang disampaikan nanti oleh Al Ustaz Haji Dayyan Nurudin kepada Al-Mukarram. Karena dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaitannya dengan toharoh ini ya ada dua. Ya, satu toharoh yaitu wudu, kedua tayamum. Jadi Bapak Ibu, ketika kita hendak melaksanakan ibadah sholat, maka cara bersuci kita ada dua, wudu dan tayamum. Ya. Kalau wudu ini dalilnya di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya. Kemudian saya yakin kalau wudu di tempat sudah biasa, aman, nyaman, di rumah masing-masing, di masjid kita masing-masing, tidak menjadi masalah. Kaifiatnya tentu tidak akan saya bahas, sekali lagi waktu. Nah, tetapi bagaimana kalau kita kondisinya wudu di tempat umum, ya terutama nih bagi ibu-ibu. Ya, apalagi nanti Bu, kita di sini berangkat menuju bandara atau menuju bandara. Di mana tuh tempat umum. Ibu nanti di haram tempat umum, ya di rest area tempat umum, gitu kan ya. Nah, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Satu, cukup kita membasuh masing-masing anggota wudu cukup satu kali saja. Jadi untuk mempengseger cai, ya, atau itu haludah, menak cai ke bos. Kita berpikir yang lainnya. Satu, waktu sholat makan hanya segitu-gitu aja ya waktunya. Mau namihan juga di Arab mah jadi waktu duhur teh jadi 4 jam sama saja ya dengan di Indonesia. Hanya beda peralihan waktu jam saja. Kita di sana jam 12, di sini sudah jam 4 ya. Beda 4 jam. Jadi mohon diperhatikan. Sebab kadang udah mau tempat ngantri, apalagi dari rest area ya udah mau ngantri, si ibu si bapak teh santai wudu nanti. Waktu hal-hal seperti itu cukup satu kali saja, karena yang wajibnya hanya satu kali. Yang dua itu sunnah ya. Nah, Rasul memang mencontohkan salasan, tiga gitu. Tapi ingat yang wajibnya hanya satu kali. Yang penting itu saja. Yang kedua, tetap menjaga aurat. Di sini pun begitu aja. Kalau kita jalan-jalan Bu, ya ke mall, di mall mah ke rumah mau sholat aja sampret, ya hari mau lagu bablah, hari mau sholatnya sepuluh, tempat dulunya pun demikian. Terkadang tercampur ya laki dan perempuan. Nah, bagaimana supaya aurat kita tetap terjaga, utama ibu-ibu ini ya. Nah, tetap menjaga aurat. Yang penting wajah terusap ya. Bagaimana kalau tangan?
ada laki-laki gitu ya. Cukup Bu, air dibasuhkan gitu saja. Tunggu cukup maksudnya. Ya, cukup dilap. Ya, termasuk kerudung. Membasuh kepala ya, cukup diusap begitu saja. Ya, cukup. Kaki. Nah, kalau sebab ini Rasul pernah mencontohkan, ya, ketika di satu waktu tertentu, ya, Rasul demikian. Rasul kan biasa pakai serban ya, nah pakai lidah. Nah, ketika wudhu Rasul hanya membasuh serbannya saja, tidak dibuka. Ya, cukup. Bahkan kalau kaki ketika sedang berperang, Rasul pakai sepatu. Nah, bagaimana? Tidak dibuka. Ya, sepatunya dia rusak. Disemirkan. Cara cukup pun gitu. Hasilnya cukup diusapkan. Nah, begitu ya. Jadi supaya aurat kita tetap terjaga, begitu kan ya. Apalagi ibu nanti ketika sedang berihram ya. Ketika sudah niat ibu labbaik Allahumma umratan. Ya. Atau labbaik Allahumma hajjan, gitu kan. Nanti di Arafah itu kan umum. Ya. Susah itu. Ketika di sana tuh toiletnya sudah disiapkan, tapi udah campur. Dan itulah yang terjadi meskipun sudah dipisah oleh si panitia itu. Misalkan ini gedung toilet yang sebelah sini untuk laki-laki, perempuan di belah sananya. Tapi dari tepi, ya karena itu penuh misalkan ya. Si ibu jangan segar kan perempuan. Ya silakan, yang penting bisa menjaga aurat. Apalagi sedang berihram. Salah satu larangan ihram bagi ibu-ibu itu tidak boleh terbuka aurat. Ya, terbuka aurat kena. Sudah dapat materi itu ya? Nah, larangan-larangan ihram. Nah, cukup mengusap kerudung dan kain baju di tangan bagian. Ya. Aku pernah melihat Nabi mengusap bagian atas serbannya dan kedua khufnya. Nah, itu wudu ya. Nah, itu ketika wudu itu sempurna, ada air dan lain sebagainya. Nah, sekarang tayamum. Nah, tayamum itu bersuci sebagai pengganti wudu atau mandi yang seharusnya dengan air diganti dengan tanah atau debu yang disebabkan unsur yang dimakan oleh syarat. Dalilnya sama ayatnya. Nah, ibu, kita mulai biasanya tayamum itu dimulai ketika kita perjalanan di pesawat. Itu pasti akan bertemu dengan waktu sholat. Nah, ketika bertemu kita dengan waktu sholat, toilet ada ya di pesawat itu, tapi air itu ini cek istilah masih gede, butuh berit, kayak lagi nya ngeretanya gitu. Ada mungkin bu di pesawat buar-buarnya kecil. Nah, bagaimana kita kan tidak mungkin kalau berwudu di dalam pesawat. Satu, toiletnya kecil. Ya. Kedua, tadi airnya juga kecil. Ketiga, kita tidak bisa menjaga cipratan-cipratan najis ya. Nah, itu. Nanti ya ketika di pesawat, awas hati-hati, kita senantiasa Bapak Ibu bisa menjaga cipratan-cipratan najis ya. Nah, Bapak-bapak pakai pakaian ihram apalagi ya. Nah, pakai pakaian ihram, hati-hati. Bisi nanti masuknya gelombang 2, Pak ya. Gelombang 2 itu bapak-bapak sudah disiapkan memakai pakaian ihram dari di pesawat itu, ya. Dari pondok haji itu sudah oleh pembimbing itu sudah disiapkan harus menggunakan pakaian ihram meskipun belum lengkap ya. Nah ini hati-hati apalagi sebab kalau terkena cipratan najis, gitu kan. Sholat itu kan kita tidak sah, ya tidak sah. Di dalam kitab Takrib ya, sabda Rasulullah SAW, Rasul menyampaikan kepada sahabat, ada seseorang ya masuk neraka. Rasul para sahabat bertanya, ya Rasul, dia tidak sholat? Kata Rasul, sholat. Dia tidak zakat, tidak saum, tidak haji, gitu kan. Bahkan dia juga suka qiyamul lail. Kaget para sahabat, ya Rasul, ya. Kenapa ya Rasul bisa seperti itu? Karena sholatnya selamanya tidak diterima. Kenapa?
Ya Rasul, ya karena tidak mampu menjaga cipratan-cipratan najis. Selamanya ketika sholat bawa najis, ya tidak terima oleh Allah. Sholatnya ya hati-hatinya. Nah, dari cipratan-cipratan itu. Nah, maka di sini berlaku kita tayamum. Ya, mulailah bertayamum. Aula walam tadi ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya, wamsahu ya biwujuhikum wa arjulakum. Jadi anggota tayamum itu hanya dua, wajah dan tangan. Ya, wajah dan tangan. Apa medianya? Medianya adalah tanah yang bersih, sa'id dan thayyiban. Ya. Yang dimaksud sa'id, ya, menurut para ulama ahli fikih sekali banyak pendapat. Salah satunya adalah yang berpendapat debu yang kering. Ya, debu yang kering. Bukan mubasir, namanya gulita. Ya. Oh, itu proses tayamum namanya gulita. Jadi harus sa'id dan thayyiban. Nah, lalu bagaimana ketika di pesawat? Kan sa'idanya itu tidak ada debunya juga. Nah, itu ya. Bapak, Ibu, saya pernah ketika umroh, bahkan waktu haji, ada bekal gitu di rumah. Bapak, Ibu, nah bekal ini, bekal tanah, bekal debu, kamu tayamum, Pak. Di mana saat itu teh, orang ustaz cina di waktu ieu manasik di masjid, pada angkat bedah bekal. Mana wae tamanya tilaku. Tapi kan barapi, namanya bekal besi. Ya, di kantongan karena kami kurang teh besi dikeluarkeun teh gitu kan ya, atau debu gitu. Nah, kita cukup menempelkan tangan ke mana? Jok yang ada di depan kita, sandaran kita. Ya. Nanti ya kayak bisa deh. Nah, gitu ya. Ini penyebab-penyebab dalam perjalanan tidak ada air, sakit, air terbatas. Tadi meskipun ada air tapi terbatas. Di pesawat ada air tapi terbatas. Ya, kedua, dan tidak mungkin Bu bayangkan kalau satu pesawat baru di pesawat. Wah, bahaya. Ya, makanya wayana kita bertayamum. Ya. Kemudian bagaimana? Niat menempelkan dua telapak ke sandaran kursi depan, menyapu wajah oleh kedua tangan satu kali, menyapu punggung tangan kanan oleh kiri sebaliknya, ya masing-masing cukup satu kali. Ya. Jadi prakteknya kalau ini misalkan sandaran ya, jadi kan, ya, kemudian ada caranya yang begini ya. Ini ada yang langsung ya, tuh ya, pusat lagi, puk lagi. Nah, tangan ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat. Ada yang tangan itu keseluruhan, ya. Tapi sekali kalau ibu-ibu kan tidak mungkin. Ya, kalau ibu-ibu tidak mungkin, maka gunakan pendapat yang kedua. Kalau ibu-ibu ya cukup ini saja. Ya, sebab mau, begitu kan. Kalau bapak-bapak, maka mau mengambil salah satunya, mau coba ini atau sampai sikut, begitu ya. Jadi yang kanan oleh kiri, yang kiri oleh kanan. Paham ya? Insyaallah. Tayamum ini hanya berlaku untuk satu kali sholat, ya. Dan ketika kita jamak qasar, ya. Untuk tayamum ini tidak ada, untuk jamak qasar ini nanti tidak ada doa dulu langsung, gitu kan ya. Nah. Jadi kalau jamak qasar berarti dua kali tayamum, ya. Sebab yang masyhur adalah satu kali waktu sholat, ya. Nah, ini ya cara tayamum. Nah, jadi menempelkan kedua telapak tangan ke sandaran, kemudian sapukan, kemudian menempelkan kedua telapak tangan lagi, menyapu tangan. Nah, sekali lagi tadi saya katakan ada rupanya kalau laki-laki mah tidak jadi masalah ya, sempurna sampai sikut gitu kan.
Tapi ada juga yang berpendapat tadi hanya telapak tangan saja, yang punggung tangan saja. Ya. Nah, udah ya. Nah, toharoh tadi bersuci wudu, ya. Ada istinja. Ya, bersuci itu ada istinja, yaitu menghilangkan atau menipiskan kotoran pada kubul atau dubur. Ya. Media air, batu, daun atau tisu. Ya. Nah, kalau sempurna kita ya dengan air enak gitu kan ya, apalagi punten kalau BAB gitu kan ya. Nah, kalau di pesawat sekali lagi dan tadi airnya terbatas gitu kan ya, maka wayahnya itu sebisa mungkin kalau memungkinkan gunakan tisu. Nah, biasanya di pesawat itu disiapkan tisu kering dan tisu basah. Ya, tisu kering dan tisu basah. Tapi takut misalkan keburu habis, lebih baik siapkan tisu basah kita, ya, bawa tisu basah. Caranya, punten, ya, ini dubur kita ya. Nah, dengan yang kering dulu, jangan yang basah dulu. Ya, kenapa yang kering dulu? Nah, lamun lu basah bola bisi amorakel itu ka dieu. Kebayang ya. Yang tadinya hanya satu titik sekarang jadi nyebar. Nah, kalau yang basah dulu, maka yang kering dulu, oleh tisu yang kering dulu, tong digesek-gesek deh. Ya. Kan isi pindah-pindah najisnya ya. Nah, jadi ditotol. Tep. Coel, lap. Perasaan telalap karena sambal. Jadi ditotolkeun lap gitunya. Tong ditinggali. Urang besok. Nah, terus bawa ayo diambunan. Nah, tong ditinggali nih. Langsung kan sampai ke. Nah, setelah itu baru yang basah, yang kedua. Ya, yang kedua baru yang basah. Yang basah pun jangan poles-poles itu. Ya sama tadi. Total, lap, sepen. Ya, baru yang terakhir yang kering. Jadi kering kita. Ya. Ya, jadi yang terakhir ya kering. Paham ya? Nah, ada sholat jamak dan qashar, maka berlaku bagi kita jamaah haji ya, karena perjalanan yang cukup jauh ya. Maka ada jamaah ini bagi dua, insya Allah semua sudah paham ya, takdim dan takhir. Takdim adalah zuhur dan asar, artinya asar ditarik ke zuhur, isya ditarik ke maghrib ya. Kalau takhir sebaliknya ya, zuhur ke asar, maghrib ke isya ya. Dan yang bisa punten jama ya, kemudian bisa juga di qashar gitu kan ya. Nah ini, jadi syarat qashar, satu bepergian atau safar yang bukan untuk tujuan maksiat gitu kan ya. Safar jalan-jalan ke eta kamu saparengna teman, saparengna, maka di jamaah cenah asar dan duhur ya. Soalnya itu sin kaburu anu nyopot di baju tapi sisiran gitu kan. Itu mah tekaci Bu ya, tekaci. Desa itu safar ya. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada kalimat dhihab ya, dhahaba yadhhabu dhihaban, ada safaro ya. Kalau dhahaba yadhhabu mah bepergian, tidak jauh ya. Jadi mun kamul mah dhahaba katanya ya. Kalau safar mah perjalanan jauh, namanya safar ya. Jarak tempuh perjalanan ya minimal 88,5. Ada yang 90, ada yang 89. Sekali lagi itu pendapat ya. Pendapat ada yang 85 ya. Ada yang 93 ya. Nah, itu pendapat. Ini jarak ya, bukan bicara waktu. Ya. Jarak ya. Sebab kalau waktu sekarang punten perjalanan dari Bandung ke Surabaya kan pakai pesawat ya
hanya kurang lebih berapa menit? 1 jam. Ya, 1 jam lah kurang lebih ya. Nah, ke Surabaya itu cepat kalau waktu, tapi ada jarak yang dihitungnya. Ya, artinya ketika kita di perjalanan ke Surabaya boleh kita kosor, ya karena karena jarak. Yang kedua, sholat yang dikosor adalah yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Ya, dari maghrib pada setengah wan. Ya, bagi karuku, maghrib mah bukan kedua di karuku, nggak bisa ya. Jadi harusnya 2, yang harusnya 4. Iya, 4 jadi 2 dipotong ya. Kemudian sholat yang dikosor adalah adaan, ya bukan qadaan. Ya, jadi yang langsung yang dilakukan waktu itu ya, bukan qada. Ya. Qada mah tidak ada kosor ya. Kemudian tidak boleh bermakmum pada orang yang sholat sempurna. Nah ini nanti prakteknya ya pasti di pesawat kita sholat jamak qosor ya, akan melaksanakan kita jamak sholat jamak dan qosor ketika di pesawat, ketika di perjalanan. Kemudian ketika proses armuna, nah itu jamak qosor kita ya, mulai dari ketika di Arafah ya, kemudian di Mina kita melakukan jamak qosor ya, Muzdalifah ya. Nah, terkait di Muzdalifah, Pak Bu ya, Rasul memang melakukan jamak takhir ya, jamak takhir Rasul. Artinya maghrib ditarik ke isya ya. Tapi kita lihat situasi dan kondisi ya. Ada kalanya nanti dijemput dari Arafah ke Muzdalifah itu terkadang tengah malam ya. Daripada nunggu-nunggu ya udah sholat dulu di Arafah ya, sebelum menuju Muzdalifah sholat dulu ya, jamak takdim. Nah, kalau Rasul memang jamak takhir, isya di Muzdalifah sholatnya Rasul, maghrib ditarik ke isya. Tapi kalau kita lihat situasi dan kondisi ya, biasanya sudah 2 kali itu lewat tengah malam dijemput dari Arafah itu ya, lewat tengah malam. Dan tapi alhamdulillah di Muzdalifahnya sampai subuh bisa melaksanakan sholat subuh. Nah itu yang afdol ya, mabit di Muzdalifah. Nah bagi bapak ibu yang suka biasa mengucapkan niatnya kalimat usholi ya, meskipun insya Allah sudah pada paham ya, sholi fardhu zuhri contoh zuhur ya, rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru adaan ilahi. Saya sholat fardhu zuhur 2 rakaat dengan dikosor, dengan dijamak dan qasar, kemudian disatukan kepadanya asar ya. Langsung saya kerjakan ini ya, dilahirkan. Kemudian itu kalau jamak takdim dan qasar ya, zuhur pelaksanaannya. Sekarang kalau asar artinya berarti jamak takhir bukan takdim ya, takhir ya. Sholi fardhu asri rakaatain qasar majmu'an ila zuhri ya. Oh, punten yang ini rakaatain usul ya. Ini masih takdim ya, masih takdim. Tapi ini niat sholat asarnya yang atas sholat zuhur ya. Jamak takhir. Sholi fardhu asri rakaatain qasran majmu'an ila zuhri. Si asarnya ditarik ke zuhur. Kalau tadi asar dikumpulkan kepada waktu zuhur itu waktu asar. Nah, ya atau di kendaraan tentu tidak mungkin berdiri ya, pelaksanaan sholatnya adalah dengan melaksanakan sambil duduk ya. Cara sholatnya, nah, duduk tegak ya, punten. Nah jadi duduknya harus tegak ya, harus tegak duduknya ya, tidak boleh harus tegak. Ini mengisyaratkan bahwa kita berdiri ya, sama dengan berdiri, kita harus tegak gitu kan. Kemudian
Kemudian niat ya, setelah niat takbiratul ihram biasa ya, Allahu Akbar ya biasa. Kemudian ruku ya, ruku niat cukup segini. Kemudian i'tidal, sujud lebih bawah ketimbang ruku tunduknya ya. Ini menandakan pada ya. Kalau ruku cukup segini ya, sujud ya lebih rendah. Sami Allah ya. Kemudian salam ya. Udah ya. Itu caranya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kita sampai di Mekah atau di Madinah ya. Sampai di Mekah dan di Madinah, kita setelah melaksanakan yang wajib yaitu pokok, melaksanakan umroh gitu kan ya, karena kita tamattu ya, umroh dulu, kemudian melaksanakan sholat wajib dan sebagainya. Nah, biasanya tiap waktu senantiasa ada sholat wajib ya. Kalau di kita mungkin asal jarang ya melaksanakan sholat wajib gitu kan ya. Tapi ketika di sana tiap waktu kita melaksanakan sholat maghrib. As-sholatu 'alal amwat. Si makmum imam gitu. As-sholatu 'alal amwat artinya kalau amwat berarti jamak ya. Mayyitnya ada beberapa. As-sholatu 'alal mayyit berarti si mayyitnya cuma satu. As-sholatu 'alal mayyitah berarti perempuan mayyitnya. Gitu kan ya. Usolli 'alal mayyitain berarti dua. Tapi rata-rata as-sholatu 'alal amwat banyak. Ya, jangankan kita sedang melaksanakan ibadah haji, umroh saja mati tiap waktu itu pasti. Ya, artinya kita senantiasa diingatkan oleh Allah. Ya. Dan ketika ada waktu itu sholat, ya ikuti kita melaksanakan sholat maghrib. Ibadah hadhil mayyitati kalau perempuan mayyitnya ya. Usolli hadal mayyit atau usolli alal amwat. Usolli alal amwat tergantung komando tinggi imam ya. Usolli alal amwat arba'at takbiratin fardhu kifayah. Nah, doanya kalau satu laki-laki Allahumma ighfir lahu, kalau perempuan laha. Kalau dua lahuma, kalau jamak lahum. Ya, jadi dengarkan komando dari imam. Ya, sholli alal amwat berarti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhum ya wa akrim nusulahum dan seterusnya. Itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya. Usolli alal mayyitah berarti perempuan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Gitu kan ya? Paham ya? Yang selanjutnya adalah sujud tilawah. Kalau di sini mah jarang ya. Bapak kalau di masjid biasa sujud ayat sujud tilawah kan? Kalau imamnya surat at-tahajud. Iya kan? Kalau ada surat apa? As-Sajdah ya. Atau surah apa? Al-A'la ya, bukan Al-A'la ya. Wasjud waqtarib. Nah, kalau di sini di komando dulu oleh si imam ya, biasanya sebelum itu si imam suka ngasih tahu Bapak, kalau di saya ya. Bapak-bapak insyaallah nanti di rakaat pertama atau rakaat kedua kita sujud tilawah. Ya. Ada komando dulu kalau sana? Tidak tahu. Allah, kalau kita tidak memperhatikan gerakan-gerakan Allahu Akbar langsung nih sujud. Asal lelakin sujud deh. Ya kan? Kita masih diam asal lelakin. Allahu Akbar. Jadi pabelit kan ya. Karena kita tidak tahu. Tapi insyaallah ada yang lain ya. Ya sujud tilawah. Nah, yaitu sujud adalah apabila membaca ayat-ayat sajdah. Di dalam Al-Qur'an ada berapa ayat sajdah? Ada 15 ayat ya. Nanti kita temukan. Nah, bacaannya ada yang pendek subhana rabbiyal a'la. Cekap ya.
Jadi kalau lu bacaan sujud tilawah itu apa gitu ya, cukup subhanarabbiyal a'la. Itu baru hadis riwayat Muslim. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Artinya sudah biasa kita ucapkan ketika sujud ya. Atau ada Allahumma sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi ya lilladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'a wa basaru tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Nah, habis itu apa nukat kilu? Harusnya nukat hiji. Nah, kita bingung-bingung daripada jadi khusyuk salatna gitu kan. Dia kenal bacaan itu lah. Oh, jadi khusyuk salatna. Tidak ada yang mudah. Subhanallah. Ya. Tapi awas, dah kita masuk yang enteng wae. Ya, geus itu dihafal harus hafal ya. Apalagi kita mau jadi tamu Allah ya, diusahakan yang hafal. Caranya apa? Makanya sering kita bertemu dengan ayat-ayat saja. Nah, dalilnya idza qara'a sajadah umira bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa asaitu falyanna. Ya. Jika anak Adam membaca ayat saja kemudian ia bersujud, maka setan menjauh darinya sambil menangis ya. Seraya berkata, celakalah aku. Ya. Ya wailah, ya wailah, ya wailah, kata setan. Dia diperintah sujud, kemudian bersujud, lalu dia mendapatkan surga. Sedangkan aku diperintah sujud, maka fa'asa itu aku membangkang, maka bagiku neraka, kata si setan. Jadi kalau kita bertemu sajadah kita sujud. Kita suka baca Quran kan ya. Odos kalau sekarang odos ya, one day one juice katanya. Atau kita punya hancat masing-masing, punya target ini mau tambah berapa? Pasti kita bertemu dengan ayat sajadah. Tandanya ada mihrab ya, tanda mihrab. Atau ada tulisan di atas sajadah. Nah, sekali lagi saya katakan tadi ada ini ayat sajadah. Ya, dimulai dari surah ke-7 itu surat apa? Al-A'raf. Kemudian ayat surah Ar-Ra'd ayat 15 ya. Kemudian An-Nahl 49, Al-Isra 107 ya. At-Taubah bukan At-Taubah 19, Maryam ya. Maryam 58, kemudian As-Sajdah 18. Terus ayat 77-nya Al-Furqan ayat 60 ya. Kemudian 27 itu An-Naml ya. Ayat 26. Terus ayat 32, 38 ya. Al-Qasas 41, Fussilat 38 ya. 53, 62, 44, 21 sampai terakhir 96 Al-Alaq. Nah, inilah ayat-ayat sajadah ya. 15 ya, 15 ayat. Jadi ibu, kalau kita sedang baca Quran, bertemu dengan ayat sajadah ini, sujud. Bacanya tadi lah, maka yang ambilan kalau susah-susah subhanallah ya. Karena begitu berdasarkan hadisnya, si setan akan nangis ketika kita sujud ya, tidak ada apa-apanya. Ya. Artinya menghilangkan sifat dan sikap kesombongan kita. Sementara setan kenapa tidak mau gitu kan? Karena kesombongannya luar biasa ya. Merasa diri paling mulia dibandingkan dengan manusia. Nah, kemudian ada di luar ibadah pokok yang ini mengandung ibadah. Jadi salah satunya adalah ziarah ya. Ziarah ke makam Rasul. Nah, ini adanya di Madinah ya, di Nabawi ya. Maka salam ketika di makam Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah wa barakatuhu, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habiballah, ashhadu annaka ballaghtar risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah wa jazakallahu anna afdala ma jaza rasulan an ummah. Ya, maksudnya katos bu, maksudnya katos. Assalamualaikum ya Rasulullah ya.
Keselamatan atasmu ya Rasul, warahmatullahi wabarakatuh, rahmat dan keberkahan. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah. Ya. Keselamatan atasmu wahai kekasih Allah. Asyhadu, aku bersaksi, annaka, bahwa sesungguhnya engkau balagtal risalah, telah menyampaikan risalah dan telah memenuhi melaksanakan amanah. Ya. Wa nasrtal ummah, dan telah memberikan nasihat kepada umat. Fajazakallahu anna afdhala ma jaza rasulan an umat. Maka terima kasih ya Allah, ya. Maka fajazakallah, pahala yang begitu luar biasa, ya. Jazakumullah, maksudnya ucapan terima kasih, ya. Jazakallahu anna afdhala ma jaza rasulan an umat. Ungkapan yang terima kasih yang paling hebat dari umatmu, itu maksudnya, ya. Dan di sini punten, tidak ada doa apapun, ya. Sekali lagi saya katakan, ketika ziarah di sini tidak ada doa apapun, kecuali kita mengucapkan salam. Wah, panjang deui. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Cekap sakit. Sebab tidak mungkin kita berlama-lama didorong, ya. Ini berjebal maksudnya. Jadi sambil jalan, assalamualaikum ya Rasulullah, sambil menginginkan tangannya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Cekap, ya. Nah, kalau misalkan suka ada kan, kalau mau berangkat tuh yang nitip salam, ya. Ibu, bapak, nanti ibu, bapak tuh akan ziarah ke makam Rasul. Titip salam saya kepada Rasul, ya. Nah, assalamualaikum ya Rasulullah, min, ya. Dari siapa? Ya. Tapi tidak disebutkan nominal, ya. Dalam makna min dzukir asmahum, yang telah disebutkan nama-namanya, itu saja, ya. Karena Allah Maha tahu, ya, Rasul pun tahu. Ya. Sebelum sana kata Rasulullah, ya, barang siapa yang berkunjung, ya, ke makomku kemudian mengucapkan salam, maka dia akan bersamaku kelak. Luar biasa. Jadi ibu bapak, alhamdulillah, kesempatan yang luar biasa ini, jangan disia-siakan, ya, jangan disia-siakan, ya. Meskipun kita tidak sempat bertemu karena tidak sejaman, jauh sekali antara kita dengan beliau, tapi sampaikan salam kita, ya. Ketika di sini perbanyak kita sholat. Nah, kemudian yang kedua, kita berkunjung atau berziarah ke Kuba, ya. Kuba ini pun ada di Madinah. Apa itu Kuba? Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ketika hijrah. Maka, ya. Jadi masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ketika hijrah beliau dari Mekah ke Madinah adalah Masjid Kuba. Nah, ibu bapak nanti akan berkunjung ke sini, ke Kuba, ya. Dan kita akan menyaksikan berbagai macam peninggalan-peninggalan sejarah, baik Rasulullah maupun Rasul-Rasul yang terdahulu, ya. Karena salah satu hikmah daripada pelaksanaan ibadah dia syahadu manafi'ah, ya, agar kalian atau mereka menyaksikan, ya, dari peninggalan-peninggalan dan mengambil manfaat kaidah dari, ya. Kita biasanya jamaah haji atau jamaah umroh ini berkunjung ke sini dan kemudian sholat 2 rakaat. Nah, kata Rasulullah, man tatahharu fi baitihi tsumma ata masjid Quba fa shalla fihi sholatan kana lahu ka ajri umroh. Jadi pahalanya seperti umroh, ya. Jadi ibu mau hoyong umroh mumpung di Madinah, malah tiap dina lagi entos umroh beres, ya, sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Nah, diusahakan kata Rasulullah, man tatahharu fi baitihi. Nanti kalau mau ziarah punya wudu dari hotel kita, ya. Nah, karena ini
di sabda Rasulnya. Ya. Satu, ini sesuai dengan sabda Rasul. Kedua, kalau batal sana memang ada tempat wudhu. Ya tapi kan berjubah. Nah itu makanya siapkan. Nah kita bersuci dari hotel kita. Ya sehingga nanti pas ke Kuba tinggal masuk ke Masjid Kuba rakaat 2 rakaat. Apa sholatnya? Sholat apa? Enggak terserah. Ya. Mau kalau waktu duha mau sholat duha, mangga sholat duha. Mau sholat tahiyat, mangga. Mau sholat tahiyatul masjid, mangga. Ya. Mau sholat apapun, mangga. Yang penting entong ngarang sholat. Yang penting sholatnya sholat terus kita Rasul ya. Entong ngarang sakahayan sholatnya. Gitu kan. Mangga silakan ya. Nah kalau waktu duha, sholat duha saja. 2 rakaat cukup ya. Untuk naiklah kadang tabiat kita mumpung video teh batu narumah isi. Iya, sholat dalam 8 rakaat. 12 rakaat duha nanti. Ya Allah. 2 rakaat saja. Ya. Jadi kita pun memang kita ingin begitu ya seperti tapi lihat situasi dan kondisi. Ya. Karena ibadah itu kita satu tidak boleh menzalimi diri, kedua tidak boleh menzalimi orang lain. Ya. Nu tadi batur tegas arihlas ka dieu teh. Gara-gara hiji, wah jadi rame. Ya, jadi rame. Jadi kasar. Pasar, namanya banyak sampai ya. Maka tetap dari situasi dan kondisi. Nah, makanya tadi ketika berwudu juga kan ini dan yang wajibnya sih. Atuh ngantri pan kita banyak waktu beres, Pak, gitu kan ya. Makanya sini nanti jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu Masjid Kuba. Kemudian Maqbarah Baqi. Ya. Di sebelah selatan komplek Masjid Nabawi. Ya. Itu ada Maqbarah Baqi. Ya. Di sini dimakamkan ya di antaranya adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, Aisyah istri Rasul, Fatimah Az-Zahra putra Rasul, ya Ruqayyah, Zainab Ummu Kulsum, Ibrahim bin Muhammad putra putri Rasul, ya, serta para syuhada dan yang wafat di Madinah. Tapi biasa tinggal mana makam Aisyah tidak ada batu nisannya, tidak dinamakan. Beda yang diurangnya Kemet bin Umed lahir 1830 wafat. Nah kita mah kalau di sana enggak batu ngumpul ya seperti aja uratannya enggak ada apa-apa sehingga sulit kita. Nah doa ziarah Baqi. Assalamualaikum darul qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna wa qadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma fir bi ahlil ghurfat. Ya, ghurfat itu nama lain dari Baqi ya. Di ahlil ghurfat. Nah, nanti dibimbing oleh pembimbing ya. Bisa masuk. Nah, kalau laki-laki mah Pak bisa masuk ya ke dalam. Kalau ibu pemayan nggak bisa. Ya. Kapan? Biasanya pada subuh. Ya, pada subuh dibuka sampai duha. Ya, dibuka. Jadi jamaah haji yang laki-laki bisa masuk. Atau pada asar. Ya, biasanya dibuka. Ya, terbuka untuk jamaah. Ya. Nah, kesempatan khusus bagi bapak-bapak. Ya, mangga sekali tinggal di Madinah adalah 8 hari ya 9 hari. Manfaatkan, jangan sampai selama di Madinah cantos masuk ke Baqi ya, manfaatkan ya, harus kita. Nah kemudian Maqbarah Uhud ya, Uhud diantaranya dimakamkan Sayyidus Syuhada ya, penghulunya para syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasul. Ya, paman Rasul. Nah, di sana dimakamkan beliau.
Nah ini assalamualaikum ya syuhada Uhud, Allahumma ajzihim anil islam wa ahlahu afdhalal jaza warfa' darajatihim wa akrim maqamahum bi fadlika wa karamika ya akramal akramin. Pembimbing nanti ya, Bapak Ibu cukup mengaminkan saja ya. Itu pembimbing nanti. Nah, kita tahu ya, Uhud ini menjadi saksi bersejarah gitu kan, saksi bersejarah. Nanti kita ada bertunjuk mana Uhud ya, wah memang kalau Uhudnya besar gitu kan ya. Nanti ada Jabal Rumah yang pendek itu bisa, kalau Jabal Rumah bisa dinaiki oleh kita ya karena pendek gitu kan ya. Kalau Uhudnya lumayan tinggi ya, besar. Nah di sini terjadi peperangan Uhud ya, ketika kaum Quraisy menyerang pasukan Muslim mukmin. Nah, Rasul sudah menyampaikan pesan kepada pasukan pemanah ya, maka kata Rasul, kamu wahai pasukan pemanah jangan turun apapun yang terjadi. Apakah pasukan kita menang ataupun pasukan kita kalah, kamu tetap di sini sebelum ada komando dari saya, kata Rasul. Ya. Izin Allah pasukan mukmin menang waktu itu. Ya. Maka ghanimah harta rampasan perang dikumpulkan. Ningali, waduh ghanimah sir dekat bagian. Taruh. Ya, itu. Maka enak pasukan Quraisy. Wah, karena pasukan umat di Jabal itu sangat strategis, bisa kemana-mana gitu kan. Sehingga kalau ada pasukan Quraisy datang bisa dihantam oleh panah gitu kan ya. Nah ketika itu turun, nah kata Quraisy ini kesempatan gitu. Akhirnya pasukan Muslim terpukul mundur, sampai Rasul pun terkena lemparan batu ya, sampai giginya berdarah karena copot ya. Maka tersebar luas, disebarkan oleh kaum munafik. Muhammad telah wafat, Muhammad telah meninggal, buktinya nih darah, gitu kan ya. Maka di Madinah itu menjadi chaos gitu ya situasinya. Nah itulah, maka nanti Bapak Ibu pun akan mendatangi tempat ini, tempat bersejarah. Akhir nanti di Mekah ada Maqbarah Ma'la, gitu ya, komplek pemakaman Ma'la. Di antaranya di sini dikuburkan istri Rasul itu Khadijah, ya, Khadijah Al-Kubra, ya, komplek pemakaman di Mekah yang memiliki keistimewaan sebagai mana dalam sebuah hadis dari Allah akan membangkitkan dari tempat ini dari seluruh tanah haram 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah ya. Setiap orang dari mereka membawa 70.000 orang. Wajah mereka cerah dan bersinar bagaikan bulan purnama ya. Di dalam kitab Jundi di Fadlul Makkah. Nah di antaranya yang makam di sini adalah Khadijah binti Khuwailid, Qasim bin Muhammad putra Rasul, Abu Thalib, Abdul Muttalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, Asma binti Abu Bakar ya. Dan sebagai jamaah haji kita termasuk Mbak Maimun ya dulu ya, Syekh Maimun dimakamkan di sini. Nah ini komplek pemakaman ya. Nanti Bapak Ibu pun akan berkesempatan berziarah ke sini, meskipun terkadang tidak turun ya dari bis, terkadang tidak turun, hanya melewat saja, hanya bisa berhenti sebentar ya, memperlihatkan ibadah pokok kita haji umrohnya gitu kan ya. Termasuk justru ini pun adalah ibadah pokok yang menjadi rutinitas kita ya, diantaranya sholat tadi ya, toharoh gitu kan, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya dapat kita lakukan, dapat kita laksanakan sesempurna mungkin ya. Kemudian dengan demikian mudah-mudahan menjadi wasilah diterimanya ibadah kita ya, haji dan umroh kita. Itu barangkali untuk sesi pertama kita
kopi break dulu ya. Pak gitu ya. Pak Haji. Terima kasih atas kesempatannya, kemudian perhatiannya. Insya Allah kita ketemu di sesi yang kedua nanti mengenai hikmah ibadah haji.